Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Rani Sugiarni selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar pendidikan yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan materi mengenai pendidikan dan pembangunan. Sebelumnya, kami dari kelompok 6 izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Nama saya Maya Elisa. Dan saya Iqbal Maudia. Saya Azita Sitinua Jeja. Materi yang pertama akan dipaparkan oleh Azmi. Oke, materi pertama tentang esensi pendidikan dan pembangunan. Pembangunan sering diasosiasikan dengan pembangunan fisik atau ekonomi dan industri, namun hakikat pembangunan adalah pembangunan manusia Indonesia. Tujuannya adalah memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani manusia sebagai individu, makhluk sosial dan religius untuk meningkatkan martabatnya. Oke, yang pertama ada manusia sebagai objek pembangunan. Sasaran pembinaan meliputi pertumbuhan jasmani, pengembangan rohani, kemampuan penalaran, sikap sosial, dan keterampilan kerja melalui pendidikan. Pendidikan bertujuan mengembangkan potensi kebaikan dan mengerdilkan potensi kejahatan. Yang B, manusia sebagai subjek pembangunan. Dengan kemampuan kreatif dan dinamis, manusia mengelola lingkungan alam, sosial, dan spiritual melalui pembangunan. Pendidikan mengarah ke pengembangan diri manusia, sedangkan pembangunan mengarah pada lingkungan sekitar. Keduanya saling berhubungan secara kontinu, di mana pendidikan menghasilkan sumber daya manusia berkualitas dan mendukung pembangunan, dan hasil pembangunan menunjang keberlangsungan pendidikan. Baik, dilanjut ada sumbangan pendidikan terhadap pembangunan. Yang pertama ada hal segi sasaran pendidikan. Pendidikan bertujuan membentuk manusia berkepribadian utuh, bermoral tinggi, dan menjadi sumber daya pembangunan yang manusiawi. Yang kedua yaitu segi lingkungan pendidikan. Yang pertama, dalam pendidikan di sini ada 3 poin. Lingkungan keluarga atau informal melatih kebiasaan baik, kecekatan, kesopanan, dan moral. Yang kedua yaitu lingkungan sekolah, yaitu formal, memberikan bekal pengetahuan, keterampilan, dan sikap sejak pendidikan dasar hingga perguruan tinggi untuk mendukung pembangunan. Adapun poin ketiga yaitu lingkungan masyarakat, yaitu non-formal, memberikan bekal praktis untuk pekerjaan, khususnya bagi mereka yang tidak menempuh jalur formal. Nah, yang bagian C, segi jenjang pendidikan. Pendidikan dasar adalah fondasi bagi pendidikan menengah dan tinggi. Pendidikan menengah memberikan bekal akademis atau keterampilan kerja, atau disebut SMK. Pendidikan tinggi menghasilkan tenaga ahli di bidang tertentu. Bagian D, segi pembidangan kerja atau sektor kehidupan. Pendidikan mendukung pembangunan di berbagai sektor kehidupan seperti ekonomi, hukum, sosial politik, pertanian, pertahanan, dan lainnya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Pembangunan ini bertujuan meningkatkan kualitas hidup bangsa dan bersaing di tingkat global. Selanjutnya ada pentingnya pembangunan sistem pendidikan. Manusia adalah satu-satunya makhluk yang dapat dan harus dididik untuk menyempurnakan diri, meskipun kesempurnaan mutlak tidak dapat dicapai. Pendidikan menjadi sarana penting untuk membantu manusia mendekati kesempurnaan. Oleh karena itu, sistem pendidikan perlu terus disempurnakan agar relevan dengan kebutuhan manusia dan perkembangan zaman. Selanjutnya ada wujud pembangunan sistem pendidikan. Sistem pendidikan terdiri dari berbagai aspek yang saling terkait. Yang pertama ada aspek filosofis dan keilmuan, yang kedua ada aspek yuridis, yang ketiga ada aspek struktur, dan yang keempat ada aspek kurikulum. Aspek filosofis dan keilmuan. Aspek ini menjadi landasan utama sistem pendidikan, mencakup tujuan nasional pendidikan yang selaras dengan jiwa Pancasila. Pendidikan di masa penjajahan yang bergantung pada penjajahan digantikan dengan sistem pendidikan bangsa merdeka yang mencetak individu mandiri, kreatif, dan inovatif. Segi keilmuan mendukung pencapaian tujuan pendidikan melalui teori-teori ilmiah. Selanjutnya aspek yuridis. Undang-Undang Dasar 1945 menjadi dasar hukum pendidikan, khususnya pasal 31 dan 32 secara eksplisit serta pasal 27 dan 34 secara implisit. Sistem pendidikan disusun dan dijalankan berdasarkan undang-undang pendidikan yang terus disempurnakan untuk menyesuaikan dengan kebutuhan zaman. Yang ketiga ada aspek struktur, berfokus pada jenjang pendidikan, lama belajar, dan jenis pendidikan yang disesuaikan dengan perubahan sosial, budaya, dan politik. Dan yang terakhir ada aspek kurikulum,
Kurikulum sebagai sarana pencapaian tujuan pendidikan terus diperbaiki. Perubahan bisa terjadi pada materi, orientasi, pendekatan, dan metode sesuai perkembangan kebutuhan pendidikan. Mungkin cukup sekian materi yang dapat kami sampaikan. Semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.